Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, muhadharah pada kesempatan ini, meeting pada kesempatan ini, semoga berkenan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema pokok pada kesempatan ini adalah 6 akhlak yang mulia dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Al-ula wa min makarimil akhlaqi al-ula hiya asyidqu. Sebagian dari akhlak yang mulia, yang pertama adalah jujur. Jujur ini penting bagi kita semua. Kita harus bisa mampu jujur kepada diri kita sendiri. Jujur dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah kita jujur pada diri kita sendiri? Sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya atau belum? Jujur kepada orang lain, kepada orang tua, apakah kita semua sudah bisa membalas jasa-jasa baik orang tua kita atau belum? Atau sebaliknya justru kita semua selalu menyakiti hati orang tua kita. Jujur ketika kita semua bekerja, apakah itu di kantor, di sekolah, di madrasah, atau dimanapun, di pasar, dimanapun, kita harus jujur kepada orang lain. Karena dengan jujur, maka kita semua mendapat kepercayaan dari orang lain. Maka jujur adalah memberikan yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bohong adalah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semua hidup di dunia untuk bisa punya dedikasi, moralitas, loyalitas, kejujuran dalam melaksanakan segala tanggung jawab yang kita raih, tanggung jawab yang kita laksanakan, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Wasaniyatu ya husnudzon lillahi ta'ala. Yang kedua adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kanugrahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanugrahan yang luar biasa, yang lebih kanugrahan diberi kanugrahan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanugrahan itu supaya bisa menjadikan kita semua bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada orang lain, karena kita semua ini tidak bisa sukses kecuali dengan perantaraan orang lain. Kita semua ini bisa hidup juga dengan perantaraan orang lain. Kita semua ini bekerja dengan pertolongan, hubungan atau perantaraan kepada orang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kepada orang lain, kepada orang tua kita yang punya jasa besar kepada kita semua, kepada guru-guru kita yang punya jasa besar kepada kita semua dalam mendidik hati, roh, perilaku kita, ilmu kepada kita semua. Juga bersyukur kepada tetangga, kepada family, kepada kerabat, kepada sanak famili. Kita harus bisa bersyukur, berterima kasih kepada mereka, kepada tetangga di mana kita di saat kita membutuhkan sesuatu kepada tetangga pun akan selalu menolong kepada kita semua. Kita harus bisa berterima kasih kepada tetangga, kepada orang lain, kepada haditolan, kepada teman kerja. Semuanya ini adalah partner kerja hidup kita di dunia. Maka banyak-banyaklah bisa bersyukur, berterima kasih kepada mereka. Jangan sebaliknya kita semua adalah orang-orang yang hasut, orang-orang yang dengki, orang-orang yang tidak suka ketika saudara kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa membantu kepada saudara-saudara kita. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
yaitu bertolonglah kamu semua menuju jalan kebaikan dan jalan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu yaitu menolong kepada jalan dan janganlah kamu menolong kepada jalan yang jelek dan jalan pemusuhan. Maka dengan demikian kita harus selalu husnul dzon ketika keadaan tidak menguntungkan, ketika rezeki kita tidak lancar, ketika usaha kita sepi, ketika keuangan tidak bisa lancar seperti biasanya, ketika dalam keadaan tidak menyenangkan, keluarga sakit, istri atau suami sakit, atau anak-anak kita sakit, atau anak didik kita sakit, maka kita harus husnul dzon, menyangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ladang ibadah untuk kita semua. Ketika istri kita atau anak kita sakit, itu adalah menjadi ladang ibadah kita semua, bisa merawatnya. Ketika saudara kita atau tetangga atau orang lain sakit, itu adalah menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Ketika saudara kita, tetangga atau orang lain meninggal dunia, maka itu pun menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Maka dalam segala hal pun marilah kita jadikan semuanya adalah ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu min makarimil akhlaqi at-tafaqquhu fiddin. Yang ketiga, sebagian dari akhlak yang mulia adalah memahami ilmu agama. Memahami ilmu agama termasuk akhlak yang mulia. Kita sebagai orang tua harus bisa mewariskan anak-anak kita bisa memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami sunnah Allah, sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kita titipkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal hadis, orang yang memahami ilmu agama. Karena dengan memahami ilmu agama, maka ia akan bisa menjadi dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami ilmu agama termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat baik atau orang yang sangat barokah, maka Allah memberikan pemahaman ilmu agama kepadanya. Alhamdulillah. Mari kita semua jadikan generasi-generasi yang soleh solehah, generasi-generasi yang alim alimah, generasi-generasi yang generasi Qur'ani, generasi yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang melanjutkan perjuangan para alim, para ulama yang mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mewarisi ilmunya ulama. Generasi anak-anak kita yang memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, memahami ilmu Al-Quran, memahami hadis, ulumul hadis, ilmu hadis, memahami fikih, memahami usul fikih, memahami yaitu kaidah fikih, bahasa Arab, dan seterusnya. Kita harus bangga anak-anak kita bisa memahami ilmu agama, karena dengan memahami ilmu agama maka tergerak hati menjadi hati yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa min makarimil akhlaqi ar-rabi'ati hiya al-haya'u minal iman. Sebagian dari yang keempat adalah akhlak-akhlak yang mulia. Sebagian dari akhlak yang mulia adalah yaitu malu. Al-haya'u minal iman adalah malu. Karena al-haya'u karena adalah malu adalah sebagian dari iman. Kita semua ini orang Islam harus punya hati nurani, punya pikiran yang sehat, hati nurani yang sehat, pikiran yang sehat, perilaku yang sehat, ucapan yang sehat. Karena kalau kita termasuk orang yang tidak punya malu, maka artinya kita pun tidak punya iman. Karena sebagai kemaluan atau malu, sifat malu adalah sebagian dari iman. Kita malu ketika kita semua belum bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita malu kepada Allah ketika kita semua menghambur-hamburkan waktu kita, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada Allah ketika kita semua tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada Allah ketika kita diamanati harta kita, di mana diamanati oleh Allah harta yang banyak, tidak bisa memberikan sedekah, memberikan sesuatu yang untuk manfaat kepada orang lain. Kita malu ketika kita semua sebagai anak belum bisa membantu membahagiakan kepada orang tua.
Kita malu apabila kita bertetangga, kita tidak bisa menyenangkan kepada tetangga, sedangkan kita pun bisa memberi kepada tetangga-tetangga kita. Karena malu adalah sebagian dari pada iman. Maka kita semua harus punya sifat malu, karena malu ini adalah sebagian daripada iman. Apabila kita malu, artinya kita adalah orang yang beriman. Sebaliknya apabila kita tidak punya sifat malu, artinya kita adalah termasuk orang yang iman kita tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khamisatu min makarimil akhlaqi hiya al-qawiyatu. Sebagai yang kelima, akhlak yang mulia yang kelima adalah kuat. Artinya kita harus kuat. Kuat dalam yaitu dalam ilmu, kuat dalam iman, kuat dalam beribadah, kuat dalam bekerja, kuat dalam segala-galanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabu ilallahi minal mu'mini ad-dha'ifi. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Jangan tinggalkan anak-anak kita menjadi anak yang lemah. Jangan tinggalkan anak-anak kita miskin dengan ilmu. Jangan tinggalkan anak-anak kita anak-anak yang bodoh. Jangan tinggalkan generasi-generasi kita, generasi yang ketinggalan. Maka mari kita semua sebagai orang Islam, orang yang kuat dalam segala-galanya, berusaha dari hal yang paling sederhana, kuat menanamkan tauhid, menanamkan ibadah, menanamkan akhlak kepada kita semua. Kita semua hidup bermasyarakat pun harus kuat, karena dengan kuat maka kita semua akan bisa meraih sesuatu yang kita cita-citakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.